merenungkan firman Tuhan. Mari kita meminta hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang hari ini. Ada banyak kesalahan, pelanggaran, dosa, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan, pikiran, bahkan tindakan kami kepada sesama. Ampuni kami Tuhan. Pada malam hari ini kami mau beribadah, memuliakan Engkau. Dan terlebih-lebih ya Bapa, pada saat ini kami mau merenungkan bersama kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, kami manusia berdosa yang terbatas untuk memahami firman-Mu yang suci dan yang kudus. Untuk itu Tuhan, kami butuh pencerahan daripada Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah saya siapkan untuk kita pada malam hari ini yaitu terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat ke-14 sampai ayat yang ke-30. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Saudara yang dikasihi Tuhan, nas ini berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan ini sedang mengajarkan kita sekaligus mengingatkan tanggung jawab setiap anak-anak Tuhan atas panggilannya masing-masing dan bagaimana kita dipilih untuk melayaninya dengan setia, bukan untuk menyenangkan manusia. Saya akan membacakannya untuk kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bisa membacanya dalam hati. Firman Tuhan demikian. Ayat 14. Sebab Allah kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat yang ke-17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan mengambil lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan yang membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Kau percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan rumahnya.
Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sekali lagi saya sapa kita salam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam ini tema kita berbicara tentang misi sejati. Sekali lagi berbicara tentang misi sejati, yaitu kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Sekali lagi, kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Ini sama sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tidak bermaksud kita untuk membenci sesama kita manusia. Sekali lagi, dia tidak menyuruh kita untuk membenci sesama kita manusia atau mengabaikan hubungan dengan sesama. Sebaliknya, tema ini sedang berbicara, menekankan bahwa prioritas dalam kehidupan orang percaya itu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada diri kita, bukan kepada siapapun itu. Menyenangkan hati Tuhan artinya Tuhan adalah prioritas, bukan minoritas. Berarti kita hidup dalam kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan pada kehendaknya. Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada yang berotoritas paling utama dalam kehidupan orang percaya selain Tuhan. Sehingga semua tindakan kita yang harus diarahkan untuk memuliakannya. Jadi yang menjadi kesalahan di sini adalah ketika panggilan kita itu, kita mempunyai 1 talenta, kita mempunyai bakat yang diberikan Tuhan, yang sebenarnya kita mau melayani Tuhan, tetapi tidak lagi terarah kepada Tuhan, tetapi terarah kepada diri sendiri. Itu yang salah. Segala pujian, segala penghormatan, segala pengakuan dari manusia tertuju kepada kita. Itulah panggilan yang salah. Talenta kita menggunakan pada tempat yang salah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang mau kita kaji bersama pada malam hari ini, yang menjadi tujuan dari renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Tuhan memberikan talenta sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi, Tuhan memberikan talenta sesuai dengan kemampuan kita. Dalam perumpamaan ini tadi kita sudah membaca ada 3 hamba. Ada 3 hamba. Setiap hamba itu diberikan sejumlah talenta yang berbeda-beda. Benar ya? Berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ada yang 5, ada yang 2, dan juga ada yang 1, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengajarkan bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi dan memberikan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Apa yang menjadi pesan bagi kita di poin pertama ini? Jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita semua dikasih talenta yang berbeda-beda. Kita semua punya masing-masing talenta yang diberikan oleh Tuhan. Talenta itu untuk memuliakan Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan. Yang menjadi kesalahan kita, kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga talenta yang kita punya tidak teruji, tidak digunakan dengan baik. Jadi jika ada teman kita yang punya talenta 3, kita punya 2, kita jangan iri dengan yang tidak talenta. Karena kapasitas kita cuma 2 liter contohnya. Teman kita punya 3 liter, ketika 1 liter kita ambil dari teman kita, maka tumpah. Jadi di situ bukan Tuhan yang salah ketika kita mengejar sesuatu tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu sebabnya ketika kita melayani Tuhan, terlebih kita meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan, supaya kita melayani Tuhan dengan sungguh dan benar. Kita melayani Tuhan dengan kesanggupan kita. Jangan sampai kita melayani Tuhan meskipun itu benar melayani Tuhan, tapi tidak sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itu sia-sia. Jadi begitu.
Tetapi kita fokus pada panggilan pribadi yang Tuhan percayakan kepada kita. Setiap kita memiliki bagian unik untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Jadi mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika mungkin di antara kita belum mengerti apa sebenarnya talenta yang saya punya untuk melayani Tuhan, mari teman-teman minta hikmat Tuhan, mari berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita mengenal talenta itu kembali kepada Tuhan. Bukan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita sibuk membandingkan diri kita, kita sibuk memikirkan talenta orang lain, maka talenta yang kita punya sia-sia. Itu poin pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua, yaitu kesetiaan dalam mengelola talenta yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi hamba yang menerima 5 dan 2 talenta bekerja dengan keras dan menggandakan apa yang mereka terima. Ya, jadi satu yang menjadi keinginan Tuhan juga di sini, ketika kita mempunyai talenta itu ketika kita punya 1, 2, 3, 4, 5, bukan kita mendiami, tetapi kita kembangkan seperti orang yang memiliki 2 talenta tadi. Orang yang 5 dan 2 talenta tadi, mereka menerima pujian. Apa kata Tuhannya kepada mereka berdua? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan yang setia. Kesetiaan mereka itu menunjukkan bagaimana tanggung jawab yang dilaksanakan dengan benar membawa sukacita kepada Tuhan. Di poin kedua ini, apalagi yang menjadi pesan buat kita, saudara-saudari dikasihi Tuhan? Yang menjadi pesan buat kita bahwa tanggung jawab kita adalah setia. Selebihnya itu kita serahkan kepada Tuhan. Setia bukan hanya menghasilkan hasil yang besar. Setia berarti menggunakan apa yang Tuhan berikan, baik kecil maupun besar, untuk kemuliaan-Nya. Jadi Tuhan tidak memandang kita harus berperkara besar untuk melayani Tuhan, baru Tuhan itu menerima kita. Tidak demikian. Kita baru melayani Tuhan ketika kita mau berkhotbah. Oh, kalau contoh persekutuan doa itu bukan melayani Tuhan, itu salah. Ya. Jadi perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita dari tangga pertama sebelum kita naik ke tangga yang berikut, sebenarnya itu yang harus kita kembangkan, yang kita jalankan, yang harus penuh dengan kesetiaan. Karena apa kata firman Tuhan? Dari perkara kecil kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Jadi bukan dari perkara yang besar dulu baru perkara-perkara yang kecil, itu kebalik. Jadi yang benarnya adalah perkara kecil dulu baru kita dipercayakan perkara-perkara besar. Jadi bagaimana Tuhan mempercayakan kita dengan perkara-perkara yang besar ketika perkara kecil saja kita tidak setia. Kita mau berkhotbah kepada orang banyak 1.000 orang atau 2.000 orang, sedangkan kita tidak memulai menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga kita. Jadi pelayanan itu dimulai dari diri dulu. Setelah kita khotbahkan diri kita, baru kita keluar untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan kita sampai salah, kita belum mengkhotbahkan orang lain dan diri kita. Kita nggak ada contoh kepada orang lain yang kita berikan. Ketika kita berkata begini, harus berbuat baik, harus lakukan ini, layani Tuhan dengan begini. Tetapi dengan diri kita sendiri belum teratur, hidup kita sendiri belum takut akan Tuhan, hidup kita sendiri belum tertata begitu. Kita mau melayani yang 1.000 orang, sedangkan keluarga kita 1-2 orang, bapak, ibu, saudara-saudari kita belum tersampaikan firman Tuhan sama sekali. Jadi itu salah. Jadi mari kita mulai dari diri kita. Ketika kita punya talenta masing-masing, mari kita layani dulu keluarga, teman, sahabat kita. Jadi seperti itu. Jadi itu yang menjadi pesan di poin yang kedua. Yang menjadi poin ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu ketidaksetiaan berakibat kehilangan berkat. Ya, jadi ketidaksetiaan juga ternyata berakibat berkat yang dipercayakan kepada kita. Perkara kecil, perkara besar itu bisa hilang ketika kita tidak setia, ketika kita tidak menjalankannya. Hamba yang menerima 1 talenta tadi sebagai contoh, apa tindakannya? Dia lebih memilih menyembunyikan talenta yang dia punya karena dia takut gagal.
Ketidaksetiaan inilah dan kemalasan orang ini tidak hanya membuatnya kehilangan talenta, tetapi juga mengundang, dia sendiri yang mengundang, bukan orang lain. Dia sendiri yang mengundang hukuman bagi dirinya sendiri. Hal ini teman-teman semua menunjukkan pentingnya menggunakan berkat Tuhan dengan bijaksana. Jadi melakukan kebaikan juga harus perlu bijaksana. Ya, memang Tuhan ajarkan kita untuk berbuat baik. Tuhan ajarkan kita mengasihi, kadang kita salah kan? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kata itu paralel, ada kesamaan, itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Kasihilah sesamamu manusia. Coba kita ulang, firman Tuhan berkata, kasihilah pelan-pelan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang utama, itu orang lain apa diri kita? Itu yang menjadi masalah. Kita utamakan orang lain atau diri kita? Sebenarnya yang kita utamakan itu bukan orang lain, tapi diri kita yang kita beri teladan dulu. Kita nggak bisa memberikan teladan sama orang lain kalau kita masih belum menjadi teladan buat diri kita sendiri. Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi diri kita tidak lebih dari orang lain. Kita mengasihi orang lain tidak lebih dari diri kita. Itu kasih yang setara. Apa yang menjadi pesan bagi kita dari penayaan ketiga ini, saudara yang dikasihi Tuhan? Ketakutan dan kemalasan adalah musuh kesetiaan. Sekali lagi, ketakutan adalah musuh kesetiaan. Ketakutan dan kemalasan. Kenapa dikatakan musuh kesetiaan adalah kemalasan dan ketakutan? Karena tidak ada ketakutan dan kelemahan yang setia dalam perkara apapun. Terkadang kemalasan kita yang membuat kita tidak setia. Terkadang ketakutan kita takut melangkah dari tangga yang pertama. Jadi mari kita semua anak-anak Tuhan, terlebih yang hadir pada malam hari ini, anak-anak GKIC Immanuel Campus, supaya jangan menyanyiakan apa yang Tuhan percayakan. Mari kita kembali meminta kepada Tuhan, mengoreksi, introspeksi diri kita. Tuhan, memang benar kita percaya bahwa Allah itu Allah yang memelihara kita, tetapi kita juga perlu mengetahui apa tujuan dan maksud Tuhan dalam hidup saya. Begitu. Jadi mari kita gunakan setiap peluang dan talenta untuk melayaninya dengan sepenuh hati. Jangan kita komitmennya besok lusa. Jadi kalau kita mulai hari ini sudah mengerti, sudah sadar, ya mulai dari hari ini, bukan besok. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup atau kesimpulan bagi kita semua dari perumpamaan ini, Tuhan sedang mengingatkan kita untuk setia mengelola apa yang telah dipercayakan kepada kita. Mari kita berusaha menggandakan, bukan menyembunyikan, bukan menguburkan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tapi kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tidak perlu takut menghadapi tantangan dalam melayani, karena kita percaya bahwa Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang memberkati, menyertai sampai akhir. Kalau Dia yang memulai, maka tidak ada yang menutup pintu satupun ketika Dia yang buka. Dan ketika Dia juga yang tutup, tidak ada yang satu pun yang bisa buka. Jadi mari kita menjadi hamba yang setia, seperti orang yang 2 talenta tadi, yang setia dan rajin, agar kelak kita semua yang ada di tempat ini dipakai oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu yang hina, yang berdosa ini telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami punya kerinduan besar Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu, supaya kami menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kami sesuai kemampuan, sesuai yang Tuhan berikan kepada kami, sesuai kesanggupan kami masing-masing. Jika selama ini Tuhan kami tawar hati, jika selama ini Tuhan kami sibuk dengan hal-hal yang lain, jika selama ini Tuhan talenta kami yang Tuhan berikan kami gunakan dengan hal-hal yang duniawi, ke hal-hal yang tidak berguna, yang tidak melayani Tuhan, ampuni kami Tuhan. Malam ini kami disadarkan oleh firman Tuhan, ketika orang yang 2 talenta itu mengembangkan
talenta yang Tuhan berikan. Tuhan puji mereka, Tuhan pakai mereka. Tetapi satu yang punya talenta itu Tuhan tidak pakai, bahkan Tuhan buang dia. Tolong kami Tuhan, kami adalah orang berdosa yang tidak sanggup, yang tidak mampu, yang terbatas. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.